Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sef, NIM 2154201007. Saya seorang mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi dari mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Dalam materi ini kita akan membahas 3 bab, yaitu bab pertama yaitu tentang latar belakang, bab kedua pengertian, konsep modal sosial dan contoh modal sosial. Bab ketiga yaitu ada kesimpulan, saran, dan sumber. Oke, kita bahas yaitu bab pertama, latar belakang. Modal sosial merupakan fasilitator penting dalam pembangunan ekonomi. Modal sosial yang dibentuk berdasarkan kegiatan ekonomi dan sosial dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan kehidupan berekonomi secara luas. Jika digunakan secara tepat, modal sosial akan melahirkan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota satu kelompok masyarakat, yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Tanpa adanya modal sosial, seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Sebagaimana modal-modal lainnya seperti modal fisik, modal manusia, modal tidak selalu memberi manfaat dalam segala situasi, tetapi hanya terasa manfaatnya dalam situasi tertentu. Secara keseluruhan, Bank Dunia menilai bahwa perlu adanya pengetahuan modal sosial untuk meningkatkan perekonomian, terutama dalam sektor keuangan, sebab modal sosial dapat mengurangi dampak dari ketidaksempurnaan pasar yang dihadapi oleh para pedagang. Oke, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu pengertian. Pengertian modal sosial secara sederhana dapat dipahami sebagai kepemilikan kepercayaan dalam konteks relasi atau hubungan sosial. Memiliki hubungan dengan orang lain belum tentu menunjukkannya adanya kapital sosial jika dalam hubungan tersebut tidak ada kepercayaan. Kepercayaan sendiri dalam konsep sosial, maksud saya dalam konsep modal sosial, merupakan elemen penting yang melahirkan adanya potensi yang menguntungkan dalam relasi sosial. Potensi yang menguntungkan di sini maksudnya adalah dapat dipertukarkan dengan modal lain atau apapun yang menjadi tujuan pemilik kapital sosial. Untuk memahami lebih detail tentang pengertian modal sosial, kita perlu melihat pada contoh-contoh. Seringkali modal sosial tidak muncul dalam narasi keberhasilan atau capaian-capaian individu. Hal ini karena tidak kelihatan ukuran kesuksesan individu, juga cenderung didominasi oleh hitungan yang konkret dan matematis. Selanjutnya, konsep modal sosial. Konsep modal sosial yang terkait jaringan sosial telah menjadi mekanisme jelas kunci dalam bidang sosiologi ekonomi. Implikasi dari asumsi hal ini dalam jaringan yang banyak, tindakan ekonomi secara sosial tertanam, dan salah satu hasil yang paling penting dari yang embeddedness adalah modal sosial, definisi sosiologis yang diterima secara umum. Modal sosial sendiri adalah kemampuan untuk mendapatkan akses ke sumber daya berdasarkan keanggotaan dalam jaringan atau struktur sosial yang lebih besar atau lebih jelas, seperti kemampuan mengalir keluar dari embeddedness menjadi salah satu yang paling nyata manifestasi. Contoh modal sosial yaitu ada pertemanan. Pertemanan yang dimaksud adalah jaringan pertemanan. Kita mengandaikan bahwa pertemanan menekankan adanya hubungan baik. Sebut saja keintiman emosional antara teman. Pertemanan tampil dalam ekspresi kebersamaan di mana individu yang berteman menghabiskan waktu bersama dalam kerangka pertemanan. Individu juga menyadari bahwa teman adalah status yang sama disandangnya ketika menjalin relasi. Pertemanan merupakan bentuk modal sosial
ketika dalam perakitannya menunjukkan support sosial. Misalnya, ketika salah satu seorang sakit, tidak ada keluarganya yang menemaninya. Lalu, temannya menemaninya berobat ke puskesmas. Contoh seperti itu menunjukkan pertemanan sebagai kapital sosial. Lalu ada kepercayaan. Kepercayaan dalam bentuk modal sosial yang tak tergantikan. Kepercayaan di sini harus dipahami dalam konteks hubungan antar manusia. Kita bisa punya kenalan orang-orang penting, punya banyak teman sukses, punya keluarga tajir, dan seterusnya. Namun tanpa kepercayaan, hubungan tersebut tidak bisa dilihat sebagai modal sosial karena tidak bisa dikonversi dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, relasi sosial tidak selalu menjadi sosial. Saya tidak menjadi modal sosial. Kepercayaan sebagai wujud modal sosial bisa terlihat ketika dapat dikonversi menjadi modal lainnya. Misalnya, kamu mau beli masker tetapi tidak punya uang. Lalu kamu mendatangi tetanggamu untuk pinjam uang. Kepercayaan menentukan apakah pada akhirnya kamu bisa beli masker atau tidak. Oke, kita masuk ke bab 3 yaitu kesimpulan. Jadi, modal sosial secara sederhana dapat dipahami sebagai kepemilikan, kepercayaan dalam konteks relasi atau hubungan sosial. Memiliki hubungan dengan orang lain belum tentu menunjukkan adanya kapital sosial jika dalam hubungan tersebut tidak ada kepercayaan. Salah satu bagian dari modal sosial yang sangat berpengaruh dewasa adalah modal sosial kepercayaan yang dapat memberikan andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Ikatan-ikatan sosial yang ada dalam masyarakat harus direkatkan dengan kepercayaan. Modal dasar dari adanya ikatan sosial yang kuat adalah adanya kerjasama di antara anggota kelompok atau organisasi dalam hal komunitas, kelurahan. Ikatan sosial akan terbangun apabila ada kerjasama di antara semua warga masyarakat. Kerjasama akan terbangun dengan baik apabila berlandaskan kepercayaan di antara para anggotanya. Jika warga masyarakat saling bekerja sama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai-nilai universal yang ada, maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jengkel, saling menindas, dan sebagainya, sehingga ketimpangan-ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan diminimalkan. Selanjutnya masuk di saran. Modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segi dan segenap anggota masyarakat yang kepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Halo teman-teman, bagi kalian yang lulusan SMA, MA, SMK dan ingin melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, saya merekomendasikan kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena kampusnya terjangkau ketersediaan beasiswa dan banyak jurusan yang tersedia. Ini dia jurusan-jurusan yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang pertama ada Fakultas Pertanian. Yang kedua ada Fakultas Hukum. Yang ketiga Fakultas Teknik Elektro. Yang keempat Fakultas Fisip. Yang kelima Fakultas Sastra Inggris. Dan yang terakhir Fakultas Keperawatan. Dengan tenaga pengajar dari dosen lulusan dalam dan luar negeri yang tidak perlu diragukan tentunya. Ayo, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekarang. Saya bangga menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.